Selamat pagi pemirsa Penpol News. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syauki Dan saya Deni Syalubis yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita dan informasi yang aktual dan terpercaya. Berita pertama datang dari para pemilih pemula di tahun 2024 di mana mereka masih mengalami kebingungan sehingga terdorong untuk golput di pemilu tahun depan. Golputnya pemilih pemula didasari oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah ketidakpastian kepada para kandidat. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah terhubung oleh reporter lapangan kami yaitu Rifa yang akan mewawancari beberapa pemilih pemula. Untuk Rifa, dipersilakan. Terima kasih Syauki dan Denisa di studio. Pada saat ini saya telah mewawancarai beberapa pemilih pemula untuk ditanyakan bagaimana pandangan mereka tentang pemilu 2024 mendatang. Berikut reportasinya. Halo Kak, aku Dennis. Nama aku Zoya. Saya Agil dari Kudus. Halo, aku Vira. Kamu tahu nggak sih pemilu itu apa dan kenapa pemilu itu penting untuk dilakukan? Sejauh ini sih aku tahu tentang pemilu. Pemilu itu pemilihan umum ya. Pemilu ya pemilihan umum. Pemilu itu pemilihan umum ya. Itu dimana warga Indonesia dikasih hak sebebas-bebasnya buat milih calon presiden sama calon wakil presiden untuk memimpin Indonesia bertahun-tahun ke depan. Seperti lembaga legislasi, eksekutif, ya untuk menyeleksi pemimpin tersebut lah. Ya. Jadi kayak untuk memilih kepala negara gitu. Kenapa penting? Mungkin kalau menurut aku pribadi, karena di situ kita memilih kepala negara yang tentunya bakal memimpin negara kita dan juga milih legislatif juga nih yang sekiranya akan menyampaikan aspirasi kita sebagai rakyat gitu sih. Itu jadi salah satu realisasi dari hak kita sebagai warga negara ya untuk bersuara, untuk memilih siapa yang akan memimpin kita gitu. Menurut aku pemilu penting karena ya kita milih buat orang-orang yang akan memimpin kita nantinya sih Kak. Nah, kamu sendiri nih lagi ngikutin gak sih perkembangan politik, terutama untuk capres-cawapres yang akan menjadi kandidat di pemilu 2024? Tidak terlalu mengikuti sih juga Kak. Jujur interestnya nggak terlalu banyak ke politik, cuman sempat sih kayak baca-baca berita aja sedikit gitu. Kayak kemarin dari partai-partai mau ngusung siapa yang jadi capresnya gitu aja sih sebenarnya. Jujur aja aku nggak ngikutin, tapi aku suka denger aja sih Kak, orang tua aku kayak ngomongin gitu, kayak misalnya, oh Ganjar, Prabowo gitu. Jujur aku sebenarnya nggak pernah secara khusus mencari gitu, tapi ternyata mungkin karena memang semarak banget, jadi aku cukup tahu sih kayak siapa-siapa aja yang bakal desas-desusnya akan maju dan sebagainya gitu. Nah, terkait hal tersebut, kira-kira kamu nih di pemilu tahun depan akan menggunakan hak pilih kamu nggak sih? Dan kalau iya atau enggak, alasannya kenapa? Jujur sekarang tentu harapannya sih pengennya menggunakan hak suara yang ada ya, cuma masih menimbang-nimbang juga dan kayak masih mau lihat sih kayak kompetensi dari masing-masing capresnya gimana gitu. Nah, jujur buat itu aku masih bingung sih Kak. Kayak aku belum tahu banget ini siapa sih yang akan aku pilih banget. Jujur aku pengen ya menggunakan hak suara aku, tapi sampai sekarang dari aku sendiri aku masih bingung siapa yang terbaik untuk dipilih gitu. Belum tahu juga sih, kayaknya ya golput. Ya belum tahu apa kandidatnya kayak seperti apa, orangnya seperti apa juga belum tahu. Sebenarnya karena jujur aku belum ngerti banget politik, terus aku juga nggak terlalu ngikutin kan Kak pemilu, karena ini juga tahun pertama aku bisa ikutan pemilu, jadi kemungkinan besar kayak aku belum pakai hak suara aku sih Kak. Karena aku juga takut salah pilih kan Kak. Guys, lihat deh. Di pemilu 2004 nanti, kayaknya pemilih pemula itu banyak yang golput deh. Hah? Golput? Apaan tuh? Golongan futsal. Come on guys, masa lu pada nggak tahu sih golput itu apa? Jadi gini. Golput itu golongan putau. Loh, nggak bahaya tak? Guys, mari kita sudahi perdebatan ini. Mending kita langsung tanya aja ke profesor. Siapa? Ya, jadi begini anak-anak. Golput itu adalah sebuah istilah yang sering digunakan dalam kontestasi pemilihan umum. Golput itu adalah singkatan dari golongan putih atau merujuk pada sebuah istilah di mana pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Tercatat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bahwa angka golput di setiap tahunnya pada saat pemilu itu sangat tinggi. Tercatat di tahun 2014 angkanya mencapai 30,42%, yang mana angka tersebut adalah angka paling tinggi dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Prof, saya ingin bertanya, bagaimana seorang pemilih
memilih untuk melakukan golput ini? Jadi ada banyak alasan mengapa pemilih itu golput. E.F. Saifullah Fatah menyebutkan ada 4. Yang pertama, golput teknis. Golput teknis ini artinya ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh pemilih gitu, yang bersifat teknis. Yang bisa aja karena pemilihnya mengalami sebuah musibah, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang namanya golput teknis politis, yang mana hal ini merujuk kepada ketika pemilih tidak mendapatkan hak pilihnya gitu, atau tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Yang ketiga adalah golput politis. Nah, golput politis ini dapat dimaknai karena pemilih merasa siapapun calon yang maju dalam pemilihan umum itu tidak ada yang sesuai dengan pilihan mereka. Dan yang terakhir ini ada yang namanya golput ideologis. Nah, kalau ideologis ini sendiri tergantung dari masing-masing pemilih, yaitu preferensi terhadap ideologinya. Bisa saja ada ideologi yang mereka percayai dan mereka menganggap bahwa ideologi dari demokrasi ini masih belum sesuai dengan dirinya. Prof, tapi bukankah memilih itu adalah hak? Jadi nggak apa-apa dong kalau kita golput? Persoalan hak ya. Prof Citra? Oke, baik Prof. Arkus, di sini saya izin untuk mencoba menambahkan jawaban. Dan mungkin tadi benar apa kata kamu bahwa memilih itu adalah hak dan bukan kewajiban gitu ya. Nah, namun di sini sebagai masyarakat Indonesia yang telah terkategorisasikan sebagai pemilih, harusnya kita juga paham mengenai dampak yang ditimbulkan apabila kita tidak menggunakan hak pilih kita. Nah, ada beberapa poin yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, apabila kita tidak menggunakan hak pilih atau hak suara kita itu akan cenderung untuk dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka pribadi. Nah, pastinya hal tersebut tidak ingin kita semua hadapi, bukan? Yang kedua, nantinya pejabat yang terpilih itu akan cenderung tidak sesuai dengan keinginan dan kapabilitas serta kualitas yang kita inginkan. Yang ketiga, golput yang tinggi juga menurunkan legitimasi kekuasaan sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik yang dampaknya akan lebih besar lagi, bukan? Dan yang terakhir adalah golput yang tinggi juga menurunkan kualitas demokrasi. Terus kalau gitu gimana dong agar saya dan teman pemilih pemula lainnya tidak golput? Nah, sebenarnya jawabannya itu tergantung dengan alasan kenapa kamu golput. Misalnya, kalau kamu kesulitan untuk mengakses tempat pemilihan suara, kamu bisa nih untuk berkonsultasi dengan kerabat atau keluarga untuk mencari solusi. Namun, apabila kamu kesulitan untuk mengakses informasi-informasi dari calon legislatifnya atau calon dari pemilihnya atau kandidatnya, kamu bisa dengan mudah untuk menjadi proaktif dengan mencari tahu rekam jejak mereka dan isu-isu dari kandidat itu sendiri. Salah satunya adalah kamu dapat mengakses di website KPU, yakni infopemilu.kpu.go.id atau media-media lainnya. Ya boleh, silakan Farhan. Izin menambahkan Prof, saat ini ada kanal non-pemerintah yang membantu pemilih untuk menentukan pilihan di pemilu mendatang. Yang mana yang saya tahu itu yang pertama ada yang namanya Bijak Memilih, yang mana itu ada di Instagram dan juga website yang bisa teman-teman akses untuk membantu teman-teman dalam mencari isu-isu apa saja yang dekat dan menjadi pertimbangan teman-teman untuk menentukan pilihan politiknya. Nah, yang kedua juga ada yang namanya Kaula 17 sebagai sebuah voting advice application yang bisa membantu pemilih untuk menentukan pilihan partai politiknya berdasarkan kesamaan posisi politik partai dengan pemilih. Oke, bagus Farhan, nilai A buat kamu. Gitu. Kaum muda berdaulat, golput bukan pilihan yang tepat. Kaum muda berdaulat, golput bukan pilihan yang tepat. Kaum muda berdaulat, golput bukan pilihan yang tepat.